pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung bari-bari, mangga lepok. Masak kayu bengkok, bengkok di mata api, apinya kesurupan. Besok dimakan api, apinya kesurupan. Bermain bersama teman di alam terbuka seperti ini sangat menyenangkan loh teman. Berlari saling mengejar dan bernyanyi di bawah pohon yang rindang menjadi salah satu kegiatan yang seru di sekolahku. Iya, kamu tidak salah dengar kok teman. Aku dan teman-temanku ini berada di Sekolah Alam Depok. Karena konsepnya sekolah alam, makanya unik kan bentuk sekolahku ini. Bukan cuma bentuknya, tapi cara kami belajar juga unik dan menyenangkan. Kami bisa belajar di kebun, di kolam ikan, atau dimanapun kami pergi. Karena setiap tempat dan apapun yang kita temui di sekitar kita bisa menjadi hal menarik yang harus kita cari tahu. Yuk kita belajar dari sekitar kita teman. Lupakan meja dan kursi, pekerjaan rumah, dan seragam karena aku dan teman-teman di sini cuma perlu datang dan mengenakan pakaian apapun yang kami sukai. Itulah salah satu ciri dari sekolah alam, sekolah dengan konsep belajar berbasis alam. Oh ya teman, konsep unik dari sekolah alam adalah mengenalkan lingkungan ke murid-muridnya dengan cara eksplorasi secara langsung. Sekolahku mungkin berbeda dengan sekolah teman-teman ya. Jadi pembelajaran yang aku dan teman-temanku lakukan di sekolah lebih banyak di ruang terbuka atau eksplorasi. Makanya sekolahku memfasilitasi kami area untuk kami belajar. Bukan cuma ruang kelas, tapi ruang terbuka yang luas. Jadi kami bisa belajar langsung menggunakan panca indera kami. Dan tahukah teman, hal itu bisa lebih kami ingat dan pahami dalam menerima pembelajaran. Walaupun kami belajar di luar ruang, tapi kami tetap punya ruang kelas kok teman. Hehehe, hanya penggunaannya saja yang lebih sedikit dipakai. Grade 5 kora-kora. Sikap mandiri, Semangat. Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh ya. Hae, oh ya. Hae, hae, hae. Oh ya, oh ya, oh ya. Oke. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita mau ada kegiatan apa, ada yang tahu? Ah, betul. Ya, hari ini kita mau melihat TUP adik-adik klaster bawah. Teman-teman boleh lihat nanti ketika TUP-nya adik-adik klaster bawah, ya, boleh bertanya berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dipresentasikan. Are you ready? Yes, I'm ready. Hari ini ikut aku dan teman-temanku berkeliling mengunjungi proyek adik kelas yuk teman. Di sekolahku, kegiatan ini diberi nama TUP atau tugas untuk pemahaman. Mungkin kalau di sekolah teman-teman namanya ulangan ya. Kalau di sekolahku setiap 2 bulan sekali TUP ini dilaksanakan, tanda dari berakhirnya tema pembelajaran kami. Di TUP, kami murid-murid Sekolah Alam Depok menunjukkan bagaimana kami paham dengan sebuah pembelajaran yang telah kami lakukan. Cara menunjukkannya pun beragam. Kali ini adik-adik kelasku yang sedang mengekspresikan hasil pemahamannya. Ada yang bercerita maupun membuat karya, dan mereka menunjukkan karyanya tidak hanya ke guru, tapi semua murid dan juga orang tua. Ini juga suatu pembelajaran loh teman. Kami dibiasakan untuk berani berbicara di depan banyak orang, dan itu akan melatih kepercayaan diri kami. Oh ya,
Di sekolahku, durasi belajar per satu tema adalah 2 bulan. Dan selama 2 bulan, tanpa terasa kami lewati tahap-tahap pembelajaran karena saking serunya. Kalau ulangan atau ujian seperti ini, rasanya lebih menyenangkan kan teman? Ramai dan bisa diskusi dengan siapa saja. Tadi adik kelas kita serunya itu ya presentasinya. Iya, aku suka kelas 2 tuh. Kelas 1 juga seru. Iya. Bikin buku ya tadi. Iya, kelas 2 itu bikin apa ya? Aku lupa. Tentang keluarganya dan cerita Iya. Pokoknya mereka juga bikin roda emosi. Jadi ada emosi senang, marah, sedih dan yang lain-lain. bagus ya. Saat TUP, setiap orang yang datang memang boleh bertanya sesuai dengan temanya. Jadi kami tidak hanya mengerti, tapi juga paham dengan pembelajaran yang diberikan. Kalian ingat gak pas kelas-kelas sebelumnya kita buat apa? Karena aku lupa nih. Aku kelas 4 sih seingat aku bikin bola bumi. Oh iya, sama yang akuarium. Terus ikan-ikan di akuarium aku tuh mulai berkurang gara-gara kura-kuranya makan ikan. Iya. Tapi itulah memang yang namanya ekosistem. Ayo kita lanjutin project kita. Kita udah ditungguin Bu Ina di kelas. Yuk. Nah, ini nih ruang kelas aku. Walaupun ruang kelas, tapi tetap terbuka dan unik kan teman? Terkadang ada burung yang datang loh. Mungkin karena asrinya sekolahku ya. Hehehe. Aku dan teman sedang menyiapkan bahan untuk tampil di TUP besok nih. Kami semua membuat proyek biogas. Karena tema pembelajaran kami adalah tentang pentingnya energi. Kalau di sekolahku, dalam satu tema, kami murid-muridnya akan melalui 5 tahapan pembelajaran. Awalnya, guru kami akan memberikan tema yang menarik dan membuat rasa penasaranku dan teman-teman muncul. Karena rasa penasaran membuat kami mencari tahu banyak hal dengan cara eksplorasi, baik dari buku, internet, lingkungan sekitar, maupun wawancara dengan orang terkait. Kalau informasi sudah terkumpul, kami menjelaskan kepada guru dan berdiskusi mana pemahaman yang lebih tepat. Setelah itu, kami praktik semua proyek. Dan yang terakhir, barulah kami TUP, memaparkan apa yang selama ini kami pelajari. Kurang lebih seperti itulah cara aku dan teman-temanku belajar di Sekolah Alam Depok. Alhamdulillah ya ininya udah mau jadi. Omong-omong, kamu dapat sampahnya dari mana? Kalau nggak salah sih dari mama aku habis masak. Kan itu termasuk bahan organik. Jadinya ya aku bawa aja. Ini nggak jadi atau belum sih? Kalau lihat ya, kayaknya udah mau jadi nih. Semoga di acara besok kita berhasil ya nyalain apinya. Di sekolahku memang tidak ada pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA ataupun IPS. Tapi dari proyek ini tentu saja mengandung pelajaran yang tadi aku sebutkan. Misalnya matematika, untuk memasukkan setiap bahan tentu aku harus mengukur dengan tepat. Dan itu menggunakan ilmu matematika. Dan tentu saja proyek ini mengaplikasikan langsung sains. Selanjutnya ada cara kerja. Bermula dengan makanan yang kita makan, bakal akan menjadi sampah organik. Sampah organiknya dapat kita gunakan menjadi biogas. Biogas ini kita akan menunggu beberapa lama, lalu terbuatlah gas. Lalu gasnya kita gunakan menjadi gas buatan.
Ya teman-teman, karena hari ini kita sedang book week, nanti teman-teman punya tugas untuk melihat hasil dari tugas book week-nya dari Kindi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan SM ya. Nanti teman-teman akan keliling ya. Nanti jangan lupa untuk mencatat apa dari tugas masing-masing kelas dan lihat buku apa yang nanti mereka baca. Kalau kegiatan ini namanya Book Week, ini juga acara unik di sekolahku yang diadakan setiap setahun sekali. Jadi setiap tema pembelajaran selesai tidak hanya ada TUP, tapi juga ada acara-acara seru lainnya. Sesuai namanya, acara ini diadakan selama sepekan, menampilkan kemampuan bahasa setiap masing-masing kelas. Misalnya saja bercerita menggunakan kreasi wayang, membuat buku, atau membuat sinopsis. Dan serunya, setiap murid juga boleh berkeliling mengunjungi setiap stand murid lainnya. Selain untuk menunjukkan kemampuan bahasa, juga untuk membiarkan teman-teman untuk saling memberi apresiasi ataupun pujian, agar lebih semangat lagi untuk kreasi selanjutnya. Murid yang lain tidak cuma mengunjungi, tapi juga bisa mencoba setiap karya yang dibuat oleh teman-teman. Seru kan? Kata guruku, tujuan dari acara seru yang diadakan di sekolahku ini adalah agar kami murid-muridnya memiliki banyak pengalaman dan keberanian mulai dari mencari tahu sampai menyampaikan apa yang kami ketahui. Selain acara seru, sekolahku juga punya pembiasaan untuk murid-muridnya. Salah satunya adalah sholat bersama dan juga taksin dan tahfiz Al-Quran. Ini dilakukan karena mengacu pada kurikulum yang ada di sekolahku, yaitu menciptakan akhlak atau karakter yang baik melalui pemahaman keagamaan. Selesai belajar dari beribadah, waktunya kita makan siang. Ini kantin sekolahku. Lihat, yang menjadi petugas kantinnya teman-temanku juga loh, tapi yang memasak bukan mereka. Hahaha. Melalui kantin ini, kami dibiasakan disiplin, mulai dari mengantri, mengambil makanan sesuai porsi. Jadi, kita harus menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Dilanjut dengan makan bersama sampai mencuci sendiri alat makanan kita sendiri. Ada juga jadwal piket bersih-bersih sebelum kami meninggalkan kantin. Jadi kami datang dengan keadaan bersih dan pergi juga harus keadaan bersih. Oke teman-teman, sekarang kita ke kebun sekolah. Oke, siap? Semangat! Yang paling rapi adalah sambil bernyanyi barisan Ikhwan 1, 2, 3. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam sayur di kebun kita. Kindi lancang kuning? Iya. Apa? Teman-teman sudah membawa alat apa? Diangkat? Angkat semuanya. Sekop. Ada yang bawa garpu juga. Setelah TUP kemarin selesai, tandanya kami memasuki tema selanjutnya nih teman. Dan tema kami sekarang adalah tentang berkebun. Sesuai dengan tingkat kelasnya, adik kelasku ini baru belajar tahap awal untuk berkebun, yaitu mengolah lahan sebelum ditanam bibit, atau istilah kerennya adalah menggemburkan tanah.
Saat berkebun juga, kami biasa menggunakan baju ayah nih teman, atau baju yang kebesaran seperti ini. Kalau proses belajarnya langsung praktik seperti ini, jadi lebih seru kan teman? Jadinya kita tidak cuma membayangkan teorinya saja, tapi seluruh indera kita langsung merasakan dan mendapat pengalaman secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ina mau tanya teman-teman, bagaimana perasaan kalian setelah kita menyelesaikan proyek wayang literasi kita? Seru. Seru. Apa lagi? Untuk menutup kegiatan sekolah, setiap harinya aku dan teman-teman melakukan yang namanya refleksi. Jadi, kami berdiskusi tentang apa saja yang telah kami lakukan seharian ini. Tujuannya pasti agar kami bisa berpendapat dan bisa melakukan hal yang lebih baik besok. Alhamdulillah kita selesai untuk kegiatan buku kita di pojok literasi. Dan setelah itu bersiap untuk masuk ke tema 2. Insya Allah nanti di tema 2 akan ada menanam. Setelah itu kita mau ada outing. Yeay. Grade 5 kora-kora. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh ya. Oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Teman-teman, kalian hari ini bawa sampah apa? Kalau aku bawa botol kaca bekas sih. Kalau aku bawa kardus. Oh, di rumah kalian banyak gak sampah bekas kayak gini? Sekolahku, sekolah alam, sudah pasti dong kami diajarkan cara merawat bumi. Untungnya di sekolah kita ada bank sampah ya. Yuk kita ke bank sampah, kita timbang dulu sama kita. Salah satu caranya adalah dengan adanya bank sampah di sekolahku. Dengan adanya bank sampah di sekolah, kami jadi mengerti pentingnya mengolah sampah. Dan kami juga jadi tahu kalau kita memilah sampah, sampah tersebut ternyata bisa didaur ulang dan jadi punya nilai baru. Itu semua membentuk kami jadi manusia yang sadar dan ramah terhadap lingkungan. Sebelum sampah ini disetor ke pengepul, guru-guru akan mengecek kembali. Dan kalau ada barang yang bisa didaur ulang sendiri di sekolah, itu akan dilakukan bersama dengan murid-murid. Dan kalau sudah disetor ke pengepul, hasil uangnya akan dibelikan alat kebersihan untuk di kelas. Inilah kelas kami teman, bebas bertanya dan berpendapat tanpa dibatasi dinding kelas. Namanya juga sekolah alam, ya belajarnya di alam terbuka dong. Jadi ruang kelas kami luas tak terbatas deh. Jadi teman-teman nanti kita akan berkeliling, kita eksplorasi area yang ada di sekolah ya. Terus kita lihat kira-kira di area tersebut ada makhluk hidup apa saja. Ingat ya, makhluk hidup. Yang digambar makhluk hidup. Ya. Berkonsep eksplorasi. Jadi alam menjadi tempat media dan objek pembelajaran. Oke, yang di situ duduk ya, cari tempatnya nggak terlalu banyak. Terlalu banyak itu, Hafsah terlalu banyak. Sini aja Hafsah, sini aja. Saat eksplorasi, kami terjun langsung ke alam terbuka seperti ini. Ini masih di lingkungan sekolahku loh. Eksplorasi ini adalah tahap awal aku dan teman-teman belajar. Karena saat eksplorasi, kami jadi aktif untuk menelaah dan menemukan informasi baru. Ini apa ini? Buludru yang mana buludru? Buru itu yang kayak kecil-kecil gitu tapi Coba lihat.
Tadi ada ya di sini ya? Iya. Itu yang di situ ya? Iya, yang di situ. Oh, bentuknya seperti apa? Udah itu kayak Nah, ada keong. Boleh digambar keong tuh, boleh ada keong. Nggak apa-apa, boleh digambar. Eksplorasi awal adik kelasku ini adalah menggambarkan jenis makhluk hidup yang kami temukan di sekitar sekolah. Karena sekolah kami masih asri, pasti bisa menemukan banyak jenis nih. Emang tanamannya air? Iya, siput boleh gambar siput. Oh iya, laut. Saat eksplorasi juga, kami jadi lebih semangat karena rasa gembira menemukan hal yang baru. Berdiskusi bersama teman, banyak bertanya ke guru, bahkan kami juga pernah eksplorasi dengan mewawancarai berbagai profesi. Ini apa? Kamu melihatnya di sekitar sini? Oh, oke. Aku lihat di sini ada lebah. Oh, ada lebah juga. Oke. Coba teman-teman perhatikan ya. Ingat, yang digambar adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tadi ada hewan, ada apa lagi? Ada tanaman. Berat. Ini aku ketemu Iya, yang udah betul. Nih, kamu baru satu jenis nih. Semuanya adalah hewan. Setelah selesai menggambar dan mencatat apa yang kami temukan, dilanjutkan berdiskusi bersama dengan sekelas. Sederhana, tapi ini juga melatih keberanian kita untuk berbicara dan mengutarakan pendapat. Nah, siapa hari ini yang sudah melihat makhluk hidup ciptaan Allah sebanyak 2? Kamu 2 apa saja, Arsya? Coba lihat apa aja. kumbang dan kucing. Kumbang dan kucing. Kalau menurut teman-teman, seru tidak nih cara belajar aku dan teman-teman di sekolah alam? Sebagai manusia, bagaimana tindakan kita menghargai ciptaan Allah gimana terhadap makhluk hidup yang lain? Kasih makan. Apa? Kasih makan. Kasih makan. Anin? Kasih minum. Siapa yang merasa kegiatan hari ini pengamatannya nilainya dari 1 sampai 10 mengasih nilai 10, angkat tangan. Siapa yang senang hari ini? Wah, oke. Tidak memiliki seragam, tidak ada mata pelajaran, dan belajar di alam terbuka, itulah yang menarik dari sekolahku. Dan itu membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Alam menyimpan berbagai pengetahuan yang tak terhingga, dan kami belajar dari rasa ingin tahu terhadap alam sekitar. Bagaimanapun cara belajar kami, yang terpenting adalah kami bahagia, kami mengerti, dan kami bisa mengaplikasikan ilmu di keseharian kami.